Aduh, Aduh sudah siap itu. Orang lagi kerja apa? Kau tuh Senang sekali. sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, segmen kali ini saya mau merespon, menyikapi terkait aksi tindakan intoleran yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan juga turut secara langsung melakukan aksi intoleran ini, yaitu oknum RT setempat ya. Jadi di mana ada adik-adik mahasiswa yang berasal dari wilayah timur Indonesia sedang melaksanakan kegiatan peribadatan keagamaan masing-masing, lalu kemudian dibubarkan secara paksa oleh warga setempat dan juga yang melaksanakan pembubaran secara langsung, yaitu oknum RT ya. Jadi kita berharap kepada aparat penegak hukum atau kepolisian untuk segera menuntaskan persoalan ini agar tidak melebar kemana-mana dan para pelaku ini segera diproses secara hukum, tangkap dan adili mereka ya. Nah, jadi informasi kejadian ini terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Setu, Victor ya. Nah, jadi ada adik-adik yang tergabung dalam kegiatan peribadatan keagamaan masing-masing. Nah, ini mahasiswa ya, salah satu dari kampus ternama di Kota Tangerang Selatan, yaitu Unpam, Universitas Pamulang, di mana adik-adik mahasiswa ini sedang melaksanakan kegiatan keagamaan, ibadah, berdoa, lalu dibubarkan secara paksa. Gak tahu alasannya apa, yang jelasnya mengenai kebebasan peribadatan beragama ini tidak boleh ya dilakukan diskriminasi atau pembubaran secara paksa terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini kan hal yang sangat sensitif ya, maka kita sangat mengecam tindakan-tindakan tersebut. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa mengenai kebebasan beragama ini jelas sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, mengenai kebebasan beragama ya. Jadi setiap orang ya bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu sangat jelas ya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga diatur di dalam ya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, di situ sangat jelas disebutkan di dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 ya. Bunyinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Itu di ayat 1. Ayat 2-nya ya, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Maka tidak boleh lagi ada intoleransi, diskriminasi, atau mengenai pembatasan-pembatasan kegiatan peribadatan. Karena mengenai kebebasan beragama ya sudah jelas diatur di dalam undang-undang teman-teman ya. Nah, jadi terhadap orang yang melakukan tindakan intoleran, yang merusak nilai-nilai persaudaraan, persatuan, kebinekaan di negara kita ini ya sudah sepatutnya diproses, ditindak secara hukum dan tidak boleh terjadi lagi
kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Kita akan ketahui bahwa negara ini, negara Indonesia merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang plural ya, terdiri dari suku, bangsa, ras, agama dan lain-lain ya. Maka dalam bingkai kebinekaan ya kita harus bersatu. Jangan kemudian karena persoalan perbedaan ya, suku, bangsa, agama dan lain-lain ini menjadi terpecah belah, saling memusuhi ya. Jangan sampai, karena ya nasib bangsa negara ini ada di tangan kita, jangan sampai itu terjadi ya. Nah, maka balik lagi ke persoalan tadi ya, mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum, RT, warga masyarakat ini ya sudah sepatutnya diproses secara hukum, karena ini akan merusak nilai-nilai tatanan Pancasila, kebinekaan, merusak nilai persatuan dan kesatuan. Maka dari itu ya harus dijerat hukum ya. Ya, ini informasinya ada beberapa adik-adik mahasiswa yang telah mengalami luka-luka. Informasinya ada yang dibacok lah, dikeroyok lah dan lain-lain ya. Nah, jadi siap-siap aja oknum RT serta warga masyarakat yang terlibat dalam peristiwa ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini bisa dijerat dengan pasal 170 KUHP, terus kemudian 175 KUHP, pasal 351 ya, terkait pengeroyokan penganiayaan ya. Nah, jadi bersiap-siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi semoga peristiwa ini cukup berakhir dan tidak terjadi lagi di daerah-daerah, di tempat-tempat, di kota-kota lain ya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Kita minta dengan sangat kepada aparat penegak hukum untuk menindak, memproses masalah ini sampai selesai ya. Itu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita jadikan sebagai acuan dan pembelajaran ya, bahwasanya setiap tindakan perbuatan tentu ada konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan di mata hukum, di mata Tuhan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Pengeroyokan ini terjadi karena ada provokasi dari oknum RT atau mantan RT yang berada di wilayah Unpam Victor ya, Unpam Babakan Setu di Tangerang Selatan. Ini terjadi provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, dan dengan korban Aurelia Cheryl Ica Remarsa Al-Islami. Jadi beliau-beliau ini sedang melaksanakan ibadah Rosario, lalu datang sejumlah provokasi ya. Ada dalam video nanti saya upload, dan akhirnya terjadi pembacokan dan penganiayaan. Ini tersayat ya, ada berdarah ya, ada luka ringan dan luka berat. Korban satu lagi sampai saat ini belum bisa kita hubungi karena beliau trauma. Beliau dari Bogor ya, beliau dari Jonggol, laki-laki umat Islam. Dia dari Jonggol ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ini royok oleh orang-orang tempat. Namun dia jadi korban juga, kepalanya terbelah oleh pisau. Jadi gimana ceritanya? Silakan korban, silakan cerita. Jadi waktu pengeroyokan itu saya mengamankan satu orang, dan setelah mengamankan satu orang itu, satu orang yang saya amankan itu dicari sama warganya sendiri untuk mungkin nggak terima atau apa, sampai menggedor pintu saya. Di situ saya masih megangin yang saya amankan itu, dan nggak lama yang nggak terima itu dua orang kakak beradik yang Siapa membawa namanya? senjata tajam dengan biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang maaf tangannya satu, Tangannya buntung ya? ya, yang adiknya itu bernama Ical. Ipul dan Ical ya? Iya, Ipul dan Ical. Yang menyelesai itu bernama Ical, yang menawar dan membacok itu bernama Ical. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang.
Termasuk anak jonggol yang memisahkan kamu itu Iya. kena juga dia Iya. oleh si Cal ini. Iya, Nah, awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya. iya Bapak RT. Pak RT provokasi memanggil keluarga dengan nada keras. Jadi perlu diketahui bahwa hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal-pasal lainnya. Maka ketika terjadi provokasi dan diskriminatif terhadap agama tertentu, maka ini sangat melanggar pasal 343, pasal 179 yang termasuk dalam undang-undang turunannya. Jadi di sini jangan ada lagi intimidasi dan pelarangan-pelarangan. Memang negara ini kita mau dijadikan negara komunis, orang beribadah dilarang-larang. Jadi artinya di sini kalau Anda melarang, Anda